Halo guys, selamat datang kembali di video Sari tentang kasus hukum bidang bisnis dan penjelasannya. Tujuan dari video ini adalah agar kalian tidak mengalami kejadian yang sama sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus ini. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mengenai solusi jual beli tanah. Rumah sudah ditempati sejak lama tapi belum dibalik nama sertifikatnya. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan sambil merefreshkan pikiran dari permasalahan, Sari akan mengajak kalian jalan-jalan di alun-alun kidul kota Surakarta atau kota Solo, Jawa Tengah. Oke guys, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi pada hari Sabtu, Sari sedang berolahraga dan menikmati aktivitas pagi di alun-alun kidul kota Surakarta. Sari pada waktu itu bertemu dengan teman Sari bernama Eyu. Dia juga sedang berolahraga. Pada saat itu Eyu menghampiri Sari untuk bercerita tentang permasalahan yang dia hadapi saat itu. Jadi begini ceritanya. Eyu memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan. Eyu menempati rumah tersebut dari sejak dia lahir sampai sekarang, kurang lebihnya berumur 30 tahun. Nah, asal mula rumah tersebut adalah berasal dari jual beli antara orang tua Eyu dengan seseorang yang bernama Ling. Pada waktu itu orang tua Eyu adalah sebagai pembeli dan Ling adalah sebagai penjual. Serta dasar dari jual beli tersebut adalah surat pernyataan bersama tentang jual beli. Lalu kemudian Eyu bermaksud untuk membalik nama ke instansi yang berwenang. Akan tetapi tidak bisa karena sertifikat tersebut masih atas nama Ling selaku penjual. Lalu atas permasalahan tersebut, Eyu mencoba mencari Ling untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ke berbagai tempat. Akan tetapi tidak ketemu. Juga Eyu berusaha mencari keluarga Ling, akan tetapi juga tidak ketemu. Lalu Eyu bertanya kepada Sari, apa yang harus dia lakukan? Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya permasalahan hukum yang dialami oleh teman Sari bernama Eyu. Mungkin ini bisa saja ya terjadi dalam bisnis kalian. Jadi, telitilah dahulu sebelum membeli tanah. Dan jika sudah terjadi transaksi jual beli, jangan ditunda ya untuk segera membalik nama sertifikat menjadi atas nama kalian sebagai pembeli. Karena jika tidak dibalik nama, bisa jadi penyelesaiannya akan menjadi lebih rumit dan tentunya akan menghabiskan waktu juga energi. So, Sari ulangi sekali lagi ya, segera balik nama jika kalian sudah membeli tanah dan jangan ditunda ya. Oke, sekarang kita langsung ke solusi permasalahannya ya, karena dalam hal ini Eyu sudah terlanjur mengalami permasalahan hukum. Apa yang harus dilakukan Eyu? Kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi sebagaimana permasalahan yang telah disampaikan, maka Eyu bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya. Salah satunya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada Ling selaku penjual. Adapun dasar fakta hukum yang terjadi yaitu adalah sebagai berikut. Eyu mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang diperoleh berdasarkan pembelian dari orang tua Eyu dan Ling selaku penjual. Nah, dalam jual beli tersebut terjadi antara orang tua Eyu dengan seseorang bernama Ling berdasarkan surat pernyataan yang telah terjadi pada tahun 1985. Nah, semenjak surat pernyataan tersebut dibuat, rumah tersebut sudah ditempati oleh orang tua Eyu. Lalu, kemudian Eyu mencoba untuk membalik nama, akan tetapi tidak bisa. Fakta selanjutnya, Eyu telah berusaha untuk mencari Ling selaku nama penjual yang masih tercantum dalam sertifikat yang telah dikuasai Eyu. Akan tetapi tidak bisa karena Ling dan keluarganya tidak diketahui kediamannya.
Begitu ya kurang lebihnya fakta-fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Kenapa fakta-fakta hukum ini diperlukan? Karena untuk menjelaskan kronologis permasalahan untuk disampaikan dalam gugatan. Tentunya kronologis ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya loh ya. Jangan dibuat-buat karena kemungkinan akan ada resiko hukum jika kalian memalsukan fakta-fakta. Sari pernah membuat video ya mengenai tindak pidana memalsukan laporan. Kalian bisa melihat penjelasannya di video itu. Dan untuk link ada di deskripsi ya. Lalu setelah fakta-fakta yang telah Sari informasikan terjadi, kemudian Sari juga akan menginformasikan kepada kalian mengenai dasar hukum, yaitu berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG. Di dalamnya menjelaskan kurang lebihnya penggugat berkewajiban untuk membuktikan. Nah itu, maksudnya gimana ya pasal tersebut? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Jadi dalam pasal sehubungan dengan video ini berlaku untuk EU ya, jika dia berniat menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Pasal ini mengatur bahwasanya EU mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwasanya memang telah terjadi jual beli antara orang tua EU dengan seseorang yang bernama Ling. Begitu ya. Sari ulangi lagi mengenai alat bukti ya guys. Seperti biasa di video Sari sebelumnya, Sari selalu menekankan alat bukti. Alat bukti itu sangat penting. Jadi jika kalian dalam bisnis apapun, entah itu mengenai jual beli atau yang lain, usahakan jangan sampai hilang ya kertas-kertas yang kalian sudah tanda tangani. Karena jika bisnis kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gagal bayar sehingga mengakibatkan bisnis kalian berhenti, sebagai contoh akibat buyer yang tidak bisa membayar. Nah, alat bukti ini yang akan berbicara ya mengenai kebenaran kejadiannya. So guys, Sari jelaskan ini karena hal ini sering terjadi mengenai alat bukti yang hilang. Sekali lagi Sari tekankan jangan meremehkan kertas-kertas yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan jangan sampai hilang ya. Selanjutnya selain surat-surat tentunya juga saksi dong. Karena alat bukti itu tidak hanya surat, akan tetapi juga saksi-saksi, di mana saksi itu melihat sendiri, mendengar sendiri, juga mengalami sendiri pada saat fakta-fakta hukum yang kalian sampaikan, saksi tersebut berada di dalamnya. Sehubungan dengan kasus dalam video ini, kemudian Sari bertanya kepada EU, dia mempunyai saksi siapa aja? Lalu kemudian EU menceritakan bahwasanya dia mempunyai 2 orang saksi, di mana kedua saksi tersebut dapat menyaksikan bahwasanya EU telah tinggal dan menempati objek sengketa sudah sejak lahir, kurang lebihnya 30 tahun. Kemudian para saksi juga mengetahui bahwasanya rumah yang EU tempati sekarang ini adalah dari orang tua EU. Nah, begitu ya guys mengenai alat-alat bukti yang dimiliki oleh EU. Kemudian setelah fakta hukum, alat bukti, Sari juga akan membagi kepada kalian satu dasar hukum sebagaimana dengan kasus yang EU alami, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dijelaskan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh orang tua EU dengan seseorang bernama Ling sejak tahun 1985 sampai dengan pada saat ini, tidak terjadi gangguan apapun dari pihak lain,
terkait dengan tanah yang dikuasai EU tersebut. So guys, jika kalian mengalami kasus hukum sebagaimana yang EU alami, kalian bisa mengajukan gugatan secara perdata ya, tentunya dengan alat-alat bukti sebagaimana contoh kasus yang sudah Sari sampaikan. Dan atas gugatan tersebut tentunya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan adalah Yang Mulia Majelis Hakim ya. Karena kita yang mengajukan gugatan hanya menyampaikan fakta-fakta hukum juga alat buktinya. Nah begitu ya. So guys, inti dari video ini jangan sampai kalian mengalami permasalahan hukum sebagaimana yang EU contohkan. Dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi, semakin banyak contoh kasus hukum dan semakin memberikan manfaat untuk kalian karena terhindar dari kasus hukum. See ya.